Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,23% ke angka 7.170. Dan di video ini coba analisa satu emiten. Ini bulan Januari ini terpantau Bapak Loh Keng Hong kembali masuk akumulasi. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry juga? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita akan coba baca satu artikel berita dengan judul Bisikan Loh Keng Hong soal saham GJTL pada tahun 2025 ini. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dari data KC melaporkan Bapak Loh Keng Hong baru saja memborong 350.000 lembar saham GJTL pada tanggal 15 Januari tahun 2025 ini. Sehingga secara transaksi jumlah saham dipegang Bapak Loh Keng Hong untuk saham GJTL menjadi 183,69 juta lembar atau setara dengan 5,27%. Jadi setelah dikonfirmasi Bapak Loh Keng Hong membeberkan alasan masih memborong saham GJTL di tahun 2025 ini. Alasannya adalah Gajah Tunggal adalah pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Jadi GJTL masih memiliki laba 988 miliar pada kuartal 3 tahun 2024 dengan kapitalisasi pasar sekitar 3,97 miliar. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Dari data sebelumnya, Bapak Loh Keng Hong juga terpantau sudah memborong saham GJTL pada Desember tahun 2024. Dan pada Desember itu terpantau transaksi itu dilakukan tanggal 17 Desember. Dan sehari sebelumnya juga tanggal 16 juga Bapak Loh Keng Hong terpantau masuk membeli saham GJTL. Dari bulan Desember dan Januari ini Bapak Loh Keng Hong masih mengakumulasi saham GJTL. Sekarang kita lihat secara teknikal. GJTL bisa kita lihat secara teknikal hari ini membaik, mulai menarik karena mencoba untuk beri garis EMA 50-150. Secara teknikal bisa kita lihat sebelumnya GJTL beberapa kali mencoba untuk turun bawah 1080 sampai 1100, ini masih bisa bertahan, ini masih berupa support lumayan kuat. Ini jika kita setelah berhasil rebound mencoba naik di atas garis EMA 150, GJTL gagal break, ini juga sama mencoba break gagal. Tapi menarik satu minggu terakhir ini mencoba break dan saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Jadi hari ini GJTL masih naik 3% lebih ke 1175. Dengan candle lumayan solid. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk GJTL, asing beberapa hari terakhir mulai masuk walaupun jumlahnya tidak besar, tapi di broker summary terpantau kenaikan hari ini 3% ini ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk break kedua garis EMA yang saat ini sekitar 1145 sampai 1165 untuk garis EMA 150 masih sangat besar untuk ditembus GJTL besok atau terkonfirmasi break besok. Dengan target kenaikan terdekat memang di 1200, tapi jika terpantau GJTL berhasil break dan masih kuat berada di atas garis EMA 50-150, untuk tren jangka menengah saya lihat GJTL masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 1280 sampai 1300. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham GJTL, masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry adalah wait and see, lihat apakah GJTL besok berhasil terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi apabila besok GJTL terpantau masih kuat berada di atas 1170 dengan candle lumayan solid, ini akan terkonfirmasi break dan GJTL ada potensi untuk naik menuju target terdekat di 1200. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa hold terus, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stop atau 1150 untuk trail stopnya. Yang untuk belum coba entry masih bisa buy on breakout atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk buy di sekitar garis EMA 50 ini apabila tentunya GJTL gagal naik di atas 1200. Tapi secara teknikal GJTL akan akan mulai uptrend apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50-150. Oke, sekarang saya akan coba analisa sama MDKA. MDKA sebelumnya juga sempat beberapa kali kita bahas karena secara teknikal juga mulai membaik, bisa kita mulai membentuk high low. Satu minggu sebelumnya MDKA mencoba naik di atas 1650 memang masih tertahan, sedangkan untuk support terdekat saat ini sekitar 1550. Dan hari ini MDKA berhasil naik di 5% lebih ke 1700 dan bisa kita lihat candle juga lumayan solid dengan target kenaikan terdekat di 1800 sampai garis EMA 50. Dan saat ini sekitar 1825. Dan MDKA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berantem dengan member untuk minggu ini. Kan secara teknikal maupun sideways terpantau pada pedagang terakhir ini masih ada akumulasi. Dan saat ini apabila terkonfirmasi berhasil break 1650 maka MDKA akan mulai membentuk high low, ada potensi mulai bangkit dari downtrendnya dengan target kenaikan terdekat di garis EMA 50. MDKA apabila terpantau berhasil break garis EMA 50 maka secara teknikal akan lebih oke lagi. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk MDKA, bisa kita lihat asing mau terpantau masih terus keluar, hari ini juga masih distribusi tapi jumlahnya sudah mulai mengecil.
Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Dan karena masih ada akumulasi dan candle juga masih solid, sehingga saya lihat MDK masih ada potensi untuk menuju target trigger di 1800 sampai garis EMA 50. Jadi ini memang merupakan target take profit apabila MDK setelah mencapai target ini masih gagal break. Atau teman-teman bisa hold to selama 1550 tidak terlewati untuk trend yang menengah, dengan target lebih jauh di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis untuk MDK saat ini. Selanjutnya saya coba analisa MBMA. Setelah MDK naik, MBMA bisa kita lihat saat ini masih sideways. Beda dengan MDK yang mulai membentuk high low, MBMA masih tertahan di sekitar harga 440 dan di atasnya masih ada resisten 450. Hari ini MBMA memang naik 1% lebih, tapi bisa kita perhatikan candle-nya tidak oke. Ini candle masih candle merah, masih tidak solid candle merahnya. Masih lumayan solid candle merahnya, dan hati-hati secara teknikal untuk tren jangka menengah, MBMA masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Jadi MBMA juga sama apabila ingin coba pantau di ender, misalnya lebih oke adalah tunggu mulai membentuk high low. Jadi minimal bersih naik di atas 450. Dan jika kita perhatikan untuk MBMA untuk kenaikan hari ini memang asing terpantau masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ada akumulasi walaupun jumlahnya juga tidak besar. Jadi untuk MBMA saya lihat pergerakan masih akan sideways dengan pergerakan di range harga 420 sampai 450 minggu ini. Jadi tetap masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 440 sampai 450. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba pantau di sekitar 420 karena sampai saat ini 420 masih berupa support yang lumayan kuat. Dan setiap kali mengetes 420, MBMA masih bisa bertahan. Jadi spekulasi buy di sekitar 420 dengan target swing di 450, atau mau lebih oke tunggu MBMA berhasil naik di atas 450 baru buy and breakout dengan target di sekitar garis EMA 50 di 476 sampai 480 untuk target berikutnya. Selanjutnya saya coba analisa saham auto. Setelah tadi kita analisa GJTL, untuk auto bisa kita lihat beda dengan GJTL, auto malah saat ini mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Jadi GJTL mulai reversal dari downtrend menuju uptrend, auto malah sebaliknya. Sebelumnya uptrend, saat ini bisa kita setelah turun bawah kedua garis EMA pelan-pelan mulai membentuk lower low. Saat ini mencoba untuk bertahan di support 2100. Jadi 1 minggu terakhir ini auto setiap kali mengetes 2100 memang masih bisa bertahan, tapi secara teknikal bisa kita perhatikan harus hati-hati. Karena saat ini auto secara tren sudah downtrend, garis EMA 50 juga telah berpotongan dengan garis EMA 140. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk perdagangan hari ini untuk auto, asing memang terpantau terus masuk akumulasi, tapi penurunan 1% ini terpantau malah ada distribusi besar. Jadi hati-hati apabila terpantau ternyata auto gagal bertahan di 2100. Karena apabila tembus, maka ada potensi untuk menuju support psikologis di harga 2000. Jadi untuk auto saat ini apabila ingin coba pantau, menurut saya lebih oke adalah wait and see. Apabila bisa tunggu di sekitar 2000 dan masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya kan lebih oke untuk dapat atau tunggu di sekitar harga 2000. Walaupun saat ini 2100 masih berupa daerah support, masih ada potensi untuk technical rebound, tapi support 2100 dibandingkan 2000, misalnya support 2000 akan lebih oke. Jadi apabila mau coba pantau, lihat apakah auto bisa bertahan 2100. Apabila bisa bertahan, dan ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di support ini dengan target take profit jangka pendek di 2200 sampai 2250. Tapi jika terpantau tembus, sebaiknya misalnya lebih oke deh coba tunggu di harga 2000. Tapi ingat, kita entry di 2000 atau 2100 tetap secara teknikal masih downtrend, ini hanya spekulatif buy. Dan apabila kita dapat di support dan mulai bergerak naik dan ternyata mencoba naik di atas resisten di atasnya masih gagal, pertimbangkan to take profit. Karena apabila gagal naik di atas resisten di atasnya, maka belum terbentuk high low, sehingga masih ada potensi untuk melanjutkan low low. Jadi resiko masih lumayan besar, apalagi terpantau ini belum ada akumulasi besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.